Kampus Radio, halo Surya Lovers semuanya, balik lagi di sini. Kita ada podcastnya Surya Menyapa biasa bersama dengan program studi di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kali pertama dari Magister, ada dari Magister Matematika, ada Ibu Puji. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lara, selamat pagi. Udah lama banget Bu, kita nggak jumpa nih ya sebelumnya. Kebetulan banget nih Bu Puji kemarin jadi DPL saya di kampus Majer ya Bu ya. Alhamdulillah dan ini bisa ketemu lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol tentang program studi pendidikan matematika, tapi ini yang udah magister dan S2-nya baru banget ini ya Bu ya. Ya, betul, baru kami buka pada tahun 2024. Jadi angkatan pertama ya sudah. Oh, ini berarti angkatan pertamanya. Iya. Oke. Mau angkatan yang kedua untuk tahun 2025. Oke. Berarti ini nanti kelulusannya untuk S1, S2-nya berarti sama dengan S1 besok ini sekitar Oktober itu ya Bu ya? Atau kami memprogramkan mahasiswa itu bisa selesai dalam waktu 3 semester. Oke. Jadi insya Allah bulan April tahun 2026 sudah ada lulusan dari program studi Magister Pendidikan Matematika. Oke, berarti nggak bareng dengan S1 untuk lulusannya, tapi ini programnya cuma 3 semester dulu. Iya, kami upayakan bisa selesai dalam 3 semester untuk mahasiswa kami. Oke, ini pas banget ya Bu ya kenyataannya. Nah oke, berarti sebelum kita masuk lebih dalam lagi kepada pembahasan tersebut, kita mau kenalan dulu sama Ibu nih, Bu Puji. Mungkin banyak yang belum tahu Bu Puji, mungkin bisa kenalan dulu dari mungkin karirnya Ibu juga di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ya, terima kasih Mbak Laras. Ya, teman-teman semua, saya masuk ke Universitas Muhammadiyah Purworejo sejak tahun 2003. Ya, waktu itu saya masih ditugaskan di program studi pendidikan matematika itu. Kemudian sampai pada tahun 2024 karena saya juga sudah menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian pada tahun itu juga program UMPWR mendapatkan izin untuk pendirian program studi Magister Pendidikan Matematika, maka per tahun 2024 saya ditugasi untuk mengajar di program studi Magister Pendidikan Matematika. Ya, sebagai alhamdulillah angkatan pertama kami sudah menerima 9 mahasiswa. Ya, menurut kami 9 mahasiswa untuk angkatan pertama ya untuk program studi Magister ya, program studi Magister lumayan banyak. Lumayan banyak ya Ibu ya, betul sekali. Dan kemudian mungkin bisa diceritakan Ibu dari kan ini pertama jadi kaprodi magister juga ini matematika pertama kali. Dari situ pertama kalinya itu pengalamannya seperti apa Ibu? Ya, ini cerita sedikit ya awal mulanya Mbak Laras. Jadi kami itu menerima SK untuk bisa menyelenggarakan program studi Magister Pendidikan Matematika itu sekitar awal September tahun 2024. Ya, memang kami mencoba bergerilya untuk mencari mahasiswa dalam waktu singkat itu karena bulan September itu kan sudah mulai perkuliahan semester gasal ya. Jadi dalam waktu kurang dari 1 bulan kami harus mencari mahasiswa. Kami juga punya pemikiran jika nanti memang yang kami peroleh kurang dari 5 mahasiswa, ya kami sepakat sebagai pengelola juga akan menyelenggarakan di awal semester pertama di semester genap. Tapi alhamdulillah sampai akhir September itu kami bisa mendapatkan 9 mahasiswa. Sehingga kami putuskan untuk bisa menyelenggarakan di semester gasal mulai perkuliahan gitu. Ya alhamdulillah lumayan banyak yang berminat alhamdulillah banget itu ya untuk pertama kalinya. Dan ini mahasiswanya kebanyakan dari Purworejo atau ada dari luar kota atau mungkin mahasiswa yang baru lulus kemarin ini? Ya, dari 9 mahasiswa memang sebagian besar itu adalah alumni gitu Dan mahasiswa kami itu tidak hanya dari Purworejo, yang dari Purworejo itu hanya sekitar 4 mahasiswa, 4 atau 5 mahasiswa, yang lainnya malah dari luar kota gitu Jadi memang tidak banyak yang dari Purworejo. Alhamdulillah dari 9 mahasiswa itu juga sudah bekerja semua. Memang sebagian besar mahasiswa kami adalah guru. Mahasiswanya adalah guru. Berarti dari alumni sekitar 5 dari Purworejo juga sekitar 5 ini dan lain dari luar kota ya Ibu ya. Nah, dari sini yang pertama kali juga nih pengalaman banget Bu. Ini ruangnya di mana ya Bu? Kok saya belum pernah lihat ruangnya ini. Kebetulan perkuliahannya bagaimana Ibu? Iya, untuk ruang perkuliahan kami difasilitasi oleh UMPWR itu di ruang
di gedung A2. Oh, di gedung Iya, A2. di gedung A2 lantai 2 Mbak Laras. Lantai 2. Oh, berarti Ya, bersebelahan dengan ruang kuliah Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, Ya, oke. betul. Berarti Ya. sebelahan banget nih Iya, ya. betul, Oke. ya. Untuk ruang perkuliahan alhamdulillah sangat nyaman Mbak Laras Iya. gitu ya. Sudah ber-AC. Iya, sudah ber-AC. Kemudian untuk tempat duduknya memang didesain untuk bisa memudahkan para mahasiswa dan dosen untuk berdiskusi gitu. Oh, berarti letter U gitu ya? Iya, betul. Oh, iya. Iya. Berarti ini sudah sangat nyaman banget, fasilitasnya juga udah bagus. Kita Iya, bakal kulik betul. lagi nih tentang lebih dalam tentang magister ya, Bu. Iya, Ya, betul. oke. Terima kasih. Dan di sini Bu, menurut Ibu nih tantangan terbesar nih dalam pembelajaran matematika sendiri sebelum kita masuk ke benar-benar magister nih ya, kita dasarnya dulu dari pendidikan matematika sendiri nih, yang paling menantang untuk menjadi seorang guru ataupun yang sedang melanjutkan menjadi seorang dosen ini Ibu, apa Iya. nih? Kalau menjadi seorang guru, apa yang saya amati dan cermati gitu Iya. ya Mbak Laras, karena saya sendiri tidak terjun langsung sebagai guru gitu. Oh, iya. Ya, jadi yang saya amati itu memang kalau di lapangan itu di sekolah itu matematika itu kan pelajaran yang menakutkan gitu ya. Iya, Mungkin juga banyak juga yang tidak suka dengan pelajaran matematika gitu. Iya, banyak kayak Ya, gitu. saya pernah melakukan penelitian Iya. mendapatkan bagaimana sih respon siswa gitu ya, respon siswa terkait dengan pelajaran matematika itu Iya. gitu ya. Ternyata ya memang kita tidak bisa ini ya, tidak bisa memungkiri bahwa sebagian ya ada beberapa sih ya, lumayan banyak juga siswa itu tidak suka matematika. Bahkan ya mereka itu menginginkan untuk mata pelajaran matematika itu sedikit saja. Dikurangi Iya, saja. dikurangi saja. Setahu saya di sekolah itu kalau SMP itu sekitar 5 jam pelajaran Iya, ya. betul. Jadi untuk kalau bisa 2 jam pelajaran saja gitu, nggak usah Udah pusing banyak-banyak. ini. Iya, betul, itu untuk yang tidak suka matematika. Oke. Jadi ketika tidak suka matematika itu kan seharusnya kita ketika tidak suka itu kan mau belajar juga malas ya Mbak Laras Iya, ya. Iya, benar jadi sekali. iya, itu menurut saya itu PR bagi guru juga gitu ya. Besar banget nih, Bu. Iya. Menantang sekali. Iya, bagaimana belajar matematika itu bisa menjadi menyenangkan, Oke, ya, iya. menyenangkan. Jadi hal ini juga menyenangkan itu kalau kita kaitkan dengan kebijakan dari Kemendikbudristek itu ya terkait Iya, dengan yang apa? baru-baru ini. Ya, terkait dengan pembelajaran mendalam itu memang kita memang diharapkan bisa memberikan pembelajaran yang menggembirakan untuk Oke. murid gitu ya. Jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa diterapkan gitu ya supaya tidak terjadi siswa yang takut dengan matematika itu. Iya. Matematika menjadi sesuatu yang menggembirakan Yep. sehingga siswa atau murid itu senang untuk belajar matematika gitu. Jadi bisa belajar matematika itu bisa melalui permainan bisa gitu. Oke. Jadi tidak semata-mata belajar matematika itu harus di dalam kelas gitu. Bisa di luar Iya, kelas, sambil sama- bermain, bisa Iya. di luar kelas gitu. Bisa misalkan dengan memberikan proyek-proyek, siswa bisa melakukan pengamatan di luar Oke. terkait dengan topik apa yang akan dipelajari. Nah, Oke. itu saya kira memang matematika itu satu pelajaran yang ada di semua bidang gitu ya. Iya, pastinya sih. Iya, Semuanya jadi ada memang- matematika. Iya, kita belajar matematika itu kan sejak awal bangku sekolah ya, gitu. Selalu ada TK juga ya matematika. udah hitung-hitungan Iya, gitu ya. betul. Jadi memang matematika itu ada di semua bidang. Jadi memang itu merupakan peluang atau kesempatan untuk bisa menggali matematika atau bagaimana sih bisa mengkaitkan matematika dengan dunia nyata, dengan kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar siswa. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran sehingga belajar matematika itu kesannya ya memang seperti alamiah gitu. Seperti alam Iya, artinya iya. dengan alam Iya, gitu ya. jadi ya memang itulah yang terjadi gitu ya di sekitar kita. Aktivitasnya apa itu sudah ada unsur matematikanya, ada konsep matematika di dalamnya begitu. Oke, siap. Sebenarnya emang tantangan di mana-mana emang tentang muridnya yang kadang-kadang nggak suka sama pembelajaran ini Iya, gitu ya. betul. Berarti emang pengembangan inovasi-inovasi terbarunya Iya, harus betul. diterapkan. Iya. Oke. Dan kali ini gimana sih cara dari guru sendiri untuk membuat matematika ini lebih mudah dan menyenangkan? Apa ada toolsnya kah Ibu atau ada inovasi yang terbaru ini apa sih Ibu yang udah dari mahasiswa lakukan nih, terutama yang di program S2 ini Bu? Iya. Untuk pengembangan terkait dengan pembelajaran, kami juga ini alhamdulillah ini saya sampaikan sekalian Mbak Laras. Jadi pada tahun ini program studi Magister Pendidikan Matematika itu mendapatkan hibah dari Oh. Kemendikbudristek Iya. gitu untuk penelitian tesis magister. Oke, Gitu. alhamdulillah. Tadi kan ada 9 mahasiswa Iya. yang angkatan pertama, kemudian dari 9 mahasiswa itu ada 7 mahasiswa yang mengusulkan proposal melalui dosen pembimbingnya. Alhamdulillah dari 7 usulan proposal itu ya kami mendapatkan 5
judul penelitian untuk didanai oleh Kemendikti-Saintek. Oh, berarti udah goals itu ya. Dari 5 penelitian yang didanai itu semuanya semuanya itu mengembangkan media pembelajaran matematika. Ini berarti emang inovasi medianya itu ya. Tapi memang fokusnya adalah bagaimana mengembangkan desain pembelajaran matematika gitu yang inovatif gitu. Jadi dari 5 proposal yang didanai itu kami kembangkan media pembelajaran matematika. Memang kita tidak memungkiri bahwa kemajuan teknologi itu kan sangat pesat ya. Kalau kita harus bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada itu untuk belajar juga gitu. Tidak hanya misalkan game hanya untuk siswa bermain saja gitu, anak-anak bermain, tapi bagaimana inovasi-inovasi teknologi itu bisa kita kembangkan untuk media pembelajaran matematika. Berarti sangat inovatif dengan media teknologi yang masa kini. Mungkin bisa di-mention salah satu yang menurut Ibu paling menarik nih untuk penelitiannya yang seperti apa itu? Kemarin ada yang mengembangkan media pembelajaran menggunakan AR ya, augmented reality. Terus gimana nih perkembangannya untuk penelitian ini? Udah selesai kah atau masih berjalan? Masih proses Mbak Laras ya. Insya Allah pada tanggal 29 Juli ini 2025 kami akan mengadakan fokus group discussion gitu terkait dengan analis kebutuhan. Jadi nanti rencana dari media yang akan dikembangkan adalah sudah ada ya rencananya, tapi nanti kami juga memerlukan dalam media yang dikembangkan itu perlu apa saja sih gitu apa yang harus ada di dalam media yang dikembangkan itu supaya media itu memang benar-benar bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Siap Ibu. Dan udah ditunggu lagi nih Ibu untuk prosesnya sampai nanti hasilnya. Dan kemudian ini kan biasanya kita adalah kalau misalnya mahasiswa tuh harus ada dampaknya nih Ibu ya. Jadi habis selesai penelitian ini mau gimana ini Bu, ini dipraktekkan di sekolah-sekolah menengah atau mau langsung dipraktekkan kepada mahasiswa atau bagaimana Ibu? Untuk produk yang kami kembangkan gitu ya, media pembelajaran itu memang sasarannya adalah untuk sekolah Mbak Laras. Jadi memang terutama untuk beberapa itu untuk siswa yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi memang bagaimana biasanya kan memang di lapangan itu dari hasil observasi itu aja ya, guru itu terutama untuk guru yang mengajar untuk siswa berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk mengajarkan matematika ya. Kami berupaya dengan penelitian tadi itu ya dari hibah penelitian tesis magister kami mengembangkan media pembelajaran untuk membantu siswa yang memang mengalami kesulitan belajar. Ini yang dimaksud tuh dari emang sekolah khusus untuk anak yang kurang ini atau ABK yang biasanya ada di dalam sekolah umum biasa ini Bu? Biasanya kan kita beberapa sekolah menerima ABK gitu ya. Ini bagaimana regulasinya nanti untuk pembelajaran? Kalau di sekolah itu kan tidak semua anak itu mempunyai kemampuan yang bagus ya dalam matematika. Jadi memang media yang kami kembangkan juga bisa dipakai di sekolah biasa yang memang di situ ada siswanya yang kurang dalam ini, mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Jadi prestasi belajar matematikanya masih kurang gitu. Siap Ibu. Jadi untuk nanti dampaknya kita tunggu untuk perkembangannya Ibu ya. Bisa nanti mungkin ada kalau misalnya kan kita kalau udah dengan teknologi biasanya ada direkam video terus diupload di YouTube. Apakah ada YouTube-nya mungkin Ibu untuk seperti itu? Untuk saat ini belum karena produknya masih proses pengembangan Mbak Laras ya. Insya Allah nanti kalau misalkan sudah jadi bisa diupload di YouTube gitu ya supaya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu ya. Siap, boleh banget Ibu nanti disukil nih ya nanti linknya. Kita menuju pertanyaan berikutnya nih Ibu nih. Dengan metode atau pendekatan belajar yang paling efektif untuk siswa ini yang kemampuannya berbeda-beda dari Ibu sendiri ya, dari pengalaman mungkin ya Bu. Metode-metodenya yang biasanya dilakukan Ibu yang baru-baru ini yang menurut Ibu paling efektif untuk siswanya apa itu? Kemudian ini cerita terkait dengan tadi kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Tidak semua siswa suka dengan matematika gitu ya. Dan kadang memang yang ada di benak siswa itu matematika itu identik dengan apa? Rumus. Rumusnya banyak banget Bu, Masya Allah. Rumus. Jadi saya juga pernah penelitian itu di sekolah itu saya penelitian sekitar 5 pertemuan atau 4 pertemuan gitu ya. Di pertemuan yang kedua itu saya belum menyampaikan rumus gitu ya. Memang saya tidak akan memberikan rumus pada siswa gitu ya. Yang muncul itu pertanyaan dari siswa, Ibu rumusnya apa ini? Gitu. Terus gimana Bu itu? Jadi memang kalau belajar matematika itu sebisa mungkin itu ya dalam pendekatan pembelajaran mendalam juga bersifat konstruktivis gitu ya.
tipis itu artinya ketika rumus-rumus yang ada itu ya itu sebisa mungkin siswa yang menemukan, bukan siswa itu hanya diberikan rumus gitu. Oke, berarti ini mulai sudah siswa yang menemukan ya. Jadi gitu belajarnya bisa seperti tadi misalkan dengan permainan, dengan suatu media itu kan mendekatkan ke matematika realistik, matematika dikaitkan dengan hal-hal yang ada di sekitar siswa di kehidupan sehari-hari siswa gitu ya. Karena di sekitar kita itu memang seperti yang saya sampaikan tadi ya, banyak matematikanya gitu. Konsep-konsep matematika itu ada di sekitar siswa. Jual beli misalkan, kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita gitu. Ajaklah siswa itu ke lapangan gitu, keluar kelas supaya siswa itu bisa benar-benar tahu itu ya apa sih matematika yang memang ada di sekitar siswa itu gitu ya. Tidak matematika itu kesannya hanya angka gitu ya, angka rumus ya. Berarti market day juga ini biasanya juga di betul gitu. Misalkan kita menghitung laba itu kan ada juga di matematika gitu ya. Modalnya berapa, kemudian harus dijual berapa supaya mendapatkan untung gitu ya. Berarti market day bukan cuma buat kayak anak-anak untuk beraktivitas jual beli atau masak-masak biasa, tapi ini benar-benar mengenalkan uang dan gimana laba dan lainnya juga Ibu ya. Karena di masyarakat tuh kadang-kadang anak-anak juga masih kurang paham tentang uang juga ya Bu ya, pada pecahan-pecahan gitu. Dan menurut Ibu sendiri kalau misalnya ini kan biasanya marketing ini ada di SD mungkin ya Bu ya. SD ya. Tapi kadang-kadang tuh banyak adanya calistung itu belum dikenalkan sejak kecil, tapi baru-baru di kelas 1 atau di kelas 2 mungkin Ibu, maksudnya penghitungannya belum terlalu rumit gitu. Nah sebenarnya matematika ini harus diajarkan sendiri itu dari umur berapa dan prosesnya seperti apa Ibu yang efektif? Sebenarnya sejak TK bisa, tapi sederhana. Kita nggak bisa mengenalkan, oh ini itu bilangan 4 nanti bisa dijumlahkan dengan bilangan berapa gitu ya. Kalau tingkatnya masih tingkat awal, itu kan kita masih harus mengenalkan siswa itu dengan misalkan yang sederhana aja, dengan menggunakan benda-benda yang ada gitu. Misalkan ada jeruk ini, jeruknya ada 4, nanti misalkan ada jeruk lagi gitu ya, jeruk lagi 2 gitu ya. Ada berapa total jeruknya semuanya begitu. Itu yang sederhana bisa diperkenalkan untuk anak-anak gitu. Berarti untuk pengenalan angka-angka seperti itu dari awal itu udah bisa. Jadi kan proses belajar matematika itu tidak langsung abstrak gitu ya. Abstrak itu kan misalkan simbol bilangan itu sudah mendekati ini ya, sudah mendekati ke abstrak sebenarnya ya. Jadi bisa dimulai dari hal-hal yang konkret dulu memang. Dari hal-hal konkret pertamanya. Gitu. Jadi ketika sudah muncul simbol, lah itu sudah mendekati ke abstrak gitu Mbak Nana. Siap Ibu. Berarti emang harus yang konkret dulu, terus nanti kita semi konkret gitu ya. Contoh-contohnya Bu, misalnya seperti apa pembelajarannya Bu? Misalkan apa ya tadi, misalkan ini kalau di dalam belajar apa sih ya, geometri misalkan gitu ya, belajar geometri. Kita mau mengenalkan apa lingkaran misalkan gitu ya, belajar lingkaran, konsep lingkaran itu apa gitu. Nah siswa misalkan kalau ini di SD ya misalkan di SD itu misalkan kita kenalkan ada permainan ini hula hoop gitu ya. Kemudian menggunakan roda dari sepeda motor mungkin atau sepeda yang ada di sekolah. Kemudian dari itu benda-benda itu nanti ya ada unsur-unsurnya, misalkan jari-jarinya, kemudian ada diameter lingkarannya itu bagaimana. Nah kalau sudah mengenalkan itu yang dimaksud itu ya baru kemudian dibawa ke suatu definisi lingkaran itu apa, kemudian jari-jari lingkaran itu yang bagaimana, seperti apa Berarti emang harus dari hal seperti itu yang paling kecil dulu, yang paling dekat dulu dengan siswa gitu ya Bu ya. Siap. Dengan begitu pembelajaran matematika lebih bisa menyatu dengan kehidupan siswa dan juga lebih menyenangkan gitu ya Ibu. Nah kali ini Bu, ini tentang mahasiswa dan guru nih menjadi kalau ini kan kemarin udah menjalani S1 nih mungkin ya, dan menjadi guru juga, dan tantangan untuk di S2 nya sendiri nih Bu, untuk tahap ke berikutnya nih dari mahasiswa itu ada nggak Bu? Misalnya mungkin keluhan ataupun kok kayaknya ini agak berat, itu ada nggak sih Bu? Alhamdulillah kalau mahasiswa kami ya dari Magister Pendidikan Matematika itu enjoy gitu ya. Enjoy aja gitu. Ya kami juga sebagai dosen itu ya kebetulan angkatan pertama itu sudah bekerja semua. Jadi ya
ketika ketika sudah bekerja itu juga punya pengalaman-pengalaman. Iya, betul Jadi banget. ketika kami memang sering memberikan proyek gitu ya, Iya. tidak kuliahnya secara teoritis gitu di kelas gitu. Kami sering memberikan proyek gitu dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh mahasiswa kami itu sangat membantu dalam tugas-tugasnya Oke, gitu. berarti emang pengalaman ini sangat membantu Iya, dalam iya, pembelajaran gitu iya, ya Bu ya. iya. Jadi untuk magister itu kan melanjutkan dari sarjana gitu Iya. ya Mbak Laras. Jadi apa yang sudah diperoleh di bangku pendidikan sarjana itu juga tentu aja masih bisa dipakai gitu ya. Kulik lagi berarti iya, ya Bu ya. betul, di Oke. tingkat magister. Gitu. Oke, dan dari 9 ini Bu, kemajuannya mungkin ada inovasi-inovasi baru yang mungkin bisa mengejutkan pemirsa ini yang bisa menarik mungkin untuk dari S1 baru-baru ini untuk gabung ke prodi magister nih apa? Iya. Untuk mahasiswa S1 untuk lanjut ke magister S2 ya, pendidikan S2 kami masih merancang Mbak Lara, jadi merancang konsep bagaimana kami nanti akan menjalankan program fast track. Oh, fast track itu Iya. ya. Jadi kami rancang nanti untuk S1 sebisa mungkin bisa selesai dalam waktu 3,5 tahun atau 7 semester. Sebisa mungkin nanti juga untuk penyelesaian tugas akhirnya berupa publikasi. Sekarang kan ya dari MPWR sudah memberikan kebijakan ya terkait dengan kelulusan untuk menyelesaikan studi tidak harus skripsi maupun tesis gitu ya. Iya, magister juga begitu, tidak harus tidak harus tesis melalui menghasilkan tesis gitu. Ya terkait dengan tadi yang tesis magister itu kami juga mengupayakan dari 5 mahasiswa yang mendapatkan hibah penelitian tesis magister bisa lulus tanpa tesis gitu. Jadi 3 semester bisa selesai melalui publikasi di jurnal terakreditasi Sinta 2. Sinta 2 gitu, ya, harus Sinta 2 berarti. Iya, betul untuk magister. Iya. Kalau S1 biasanya berapa Bu? S1 bisa publikasi di Sinta 3 atau 4 sepertinya Mbak Lara. Siap. Jadi kami tadi terkait dengan program fast track tadi gitu. Jadi kalau untuk S1 bisa menyelesaikan 3,5 tahun gitu atau 7 semester dengan publikasi melalui Sinta, kemudian bisa langsung lanjut ke S2 selama 3 semester gitu. Jadi nanti bisa selesai dalam waktu 5 tahun. 5 tahun ini ya, jadi S1 lanjut S2 langsung gitu. Langsung dapat sarjana magister. Iya, sudah magister pendidikan gitu. Iya, sangat menyenangkan sekali. Bisa banget nih buat mahasiswa-mahasiswa S1. Nah, sebelum kita lanjut lagi Bu, kita ada jeda pariwara berikut ini. Kita jeda. Selamat 91 Surya FM Your Campus Radio. Masih bersama Lara Sati di sini dengan ada Bu Puji dari Magister Pendidikan Matematika. Ini benar nggak sih? Magister Pendidikan Matematika. Bukan Magister Matematika tapi Magister Pendidikan Matematika. Oke, siap. Biar nggak salah kita perjelas lagi. Dan kali ini lanjut lagi dengan beberapa pertanyaannya. Kali ini tentang kan kita udah bahas tentang mahasiswa. Kali ini tentang pembelajaran dari mahasiswa. Kurikulumnya nih Bu ya. Kurikulum yang mendukung pembelajaran matematika sendiri yang menyenangkan untuk mahasiswa sendiri bagaimana Ibu? Iya, untuk kurikulum yang mendukung pembelajaran matematika menyenangkan, kami ada mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Jadi di dalam mata kuliah itu memang mengembangkan media-media gitu ya, multimedia yang memang supaya matematika itu tidak menakutkan. Matematika itu dekat dengan siswa untuk saat ini kan saya kira sudah banyak mengenal ini ya teknologi-teknologi yang semakin mutakhir gitu ya. Nah, bagaimana memanfaatkan hal seperti itu untuk pembelajaran matematika Mbak Lara. Jadi lebih supaya ya siswa-siswa sekarang itu pintar bermain dengan dengan aplikasi-aplikasi gitu ya. Jadi hal seperti itu bisa dimanfaatkan untuk belajar matematika juga supaya memang matematika itu bukan hal yang asing gitu ya. Ternyata dengan multimedia yang nantinya bisa interaktif gitu ya, siswa menjadi senang belajar matematika. Gitu. Ini salah satu mata kuliahnya. Ada mata kuliah pendukung lainnya mungkin Ibu? Terkait dengan itu kami juga ada mata kuliah terkait dengan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu kan tidak hanya terkait dengan keseluruhan ya dari 4 komponen, tapi bisa ke dalam proses pembelajaran. Jadi bagaimana mengembangkan pembelajaran gitu yang memang sesuai dengan kondisi siswa gitu. Bisa banyak model pembelajaran yang bisa diterapkan. Berarti kan mempelajari juga model-model pembelajarannya yang sesuai dengan kurikulum tersebut. Jadi benar-benar mengulik tentang kurikulumnya ya Bu ya. Kalau misalnya tadi tentang media pembelajarannya ya Bu ya, tadi untuk mata kuliah sendiri diampu oleh dosen matematika atau ada dosen luar dari multimedia untuk membantu proses perkuliahan itu Ibu?
kami untuk pengampunya dari dosen kami, dari dosen Magister Pendidikan Matematika, beliau adalah Dr. Yawan itu. Dia memang punya kompetensi terkait dengan pengembangan teknologi dalam pembelajaran. Oke, tadi udah benar-benar diampu dengan ahlinya ini, betul, ya. Tadi menyangkut dengan dosen-dosennya sendiri nih, berarti dosen-dosennya ini udah pada dokter nih, ada berapa dosen untuk pengampu per mata kuliah semuanya ini, Bu? Sekitar 8 dosen, banyak banget, ya. Dosen yang mengampu di program studi Magister Pendidikan Matematika. Oke, siap. Berarti udah dengan yang para ahlinya udah banyak juga. Ini kapan lagi gak sih? Oke, kita udah bahas tentang kurikulumnya, Bu. Nah, kali ini tentang buat motivasi siswa biar lebih giat lagi belajarnya atau mahasiswa ini, tips-tipsnya mungkin Ibu secret resepinya buat lebih sukses lagi dalam pembelajaran ataupun mengajar nantinya, bagaimana Ibu? Kalau untuk ini sebenarnya semua itu menurut saya berawal dari guru gitu ya. Bagaimana guru itu bisa merancang suatu pembelajaran yang memang menyenangkan gitu, menggembirakan gitu. Jadi tidak semata-mata hanya ketika belajar matematika itu diberikan rumus gitu. Ini loh rumusnya gitu, kemudian diberikan latihan soal ya. Seringnya kan seperti itu ya. Kalau memang yang terjadi seperti itu. Jadi memang matematika itu alangkah baiknya ketika siswa itu bisa menemukan sendiri gitu seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga ketika siswa bisa menemukan sendiri itu menurut teori itu ya, itu memang lebih mudah untuk diingat, lebih lama untuk diingat. Ketanam lebih dalam. Betul, Jadi termasuk nanti kan juga bagaimana sih penerapannya itu siswa juga tahu. Jadi ketika belajar itu bermakna, menggembirakan, kemudian berkesadaran gitu. Kalau dalam terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu kan seperti itu. Jadi siswa itu tahu persis untuk apa atau belajar matematika, digunakan dalam apa gitu. Bagaimana belajar matematika itu bisa menggembirakan, tidak dengan paksaan gitu. Nah itu tentu aja PR bagi kita semua ya. Saya kira mahasiswa juga perlu merancang nantinya juga menerapkan pembelajaran seperti itu. Bagaimana guru juga, dosen itu juga harus bisa menceritakan, membekali mahasiswa bagaimana merancang pembelajaran seperti itu. Siap. Berarti ini adalah yang paling penting, yang paling utama banget ya. Betul. Ada tips lainnya mungkin Ibu mau dari kepercayaan diri, mungkin apa hal lainnya? Bagi siapa ini Mbak Laras? Bagi mahasiswa yang akan terjun untuk mengajar gitu. Memang ketika mau mengajar itu sering saya sampaikan kepada mahasiswa yang mau mengajar ini. Ketika mau mengajar itu persiapannya memang lebih dibandingkan ketika mahasiswa menghadapi ujian ini. Kalau ujian akhir semester maupun ujian tengah semester gitu ya. Betul. Saya sampaikan ke mahasiswa ketika ujian itu mahasiswa nggak tahu ya sudah, nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang ngerti dia bisa mengerjakan atau tidak ya, hanya dosennya saja mungkin ya. Betul. Nah tapi ketika nanti mahasiswa harus turun di lapangan mengajar di kelas gitu, ketika mahasiswa tidak bisa menguasai itu kan ya siswa kan tahu betul. Jadi memang ketika harus mengajar di kelas persiapannya harus lebih, tentu saja Mbak Laras harus menguasai apa yang akan disampaikan gitu. Mungkin nantinya berarti pembelajarannya harus lebih giat lagi. Persiapannya, kemudian nanti media-media yang akan digunakan apa gitu. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak bisa mengajar matematika kok hanya memberikan itu ya rumusnya. Jadi tapi memang ya berproses bagaimana belajar matematika itu bisa menggembirakan, menyenangkan gitu. Jadi siswa tidak bosan gitu ya. Mau belajar matematika ya 3 jam pelajaran itu rasanya cuma setengah jam aja ya. Kalau dengan media siswa beraktivitas itu kan rasanya lebih cepat gitu ya. Padahal sudah 3 jam pelajaran tapi rasanya mungkin baru 1 jam pelajaran gitu. Ini benar-benar diharapkan lagi seperti itu. Nah, udah mendekati jam selesai ini berarti kita mau ada promosi-promosi dulu mungkin Bu. Tapi sebelum itu ini mau pesan kesan dulu nih Bu. Harapan pertama, harapannya Ibu untuk pengembangan Magister Pendidikan Matematika yang baru aja nih di tahun ini ada, untuk semester-semester berikutnya bagaimana Ibu? Kami terus mengupayakan terutama untuk akreditasi. Kami sudah mendapatkan akreditasi minimal yaitu baik. Kemudian ini proses tahun depan memang harus mengajukan akreditasi kembali untuk minimal baik sekali. Targetnya juga unggul Mbak Laras gitu ya. Jadi memang kami mengupayakan proses itu terkait dengan
banyak ini ya komponen-komponen terkait dengan penilaian akreditasi, termasuk di dalamnya adalah kurikulum. Kami juga proses pengembangan kurikulum, peninjauan kurikulum yang sudah berjalan dalam 1 tahun ini, kemudian peningkatan SDM, dosen tenaga kependidikan, kemudian juga terkait dengan luaran dari mahasiswa gitu. Jadi luaran-luaran dari mahasiswa ini berpengaruh sekali. Iya betul. Jadi kami untuk perkuliahan, luaran dari perkuliahan memang kami mengupayakan ada suatu luaran, baik itu berupa buku itu, ada buku juga yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa kami gitu. Kemudian juga publikasi-publikasi di jurnal terakreditasi, itu untuk pengembangan untuk program studi magister pendidikan matematika. Untuk kedepannya. Ya, targetnya juga nanti di semester ketiga mahasiswa sudah ada yang lulus, tanpa tesis tadi karena tadi ada 5 proposal yang didanai oleh Kemendikti-Saintek, sehingga harapannya dengan 5 proposal itu nanti bisa menghasilkan publikasi di Sintak 2, sehingga mahasiswa tidak harus menyusun tesis untuk lulusannya. Begitu Mbak Laras. Sangat memudahkan sekali ya Bu ya. Ini adalah kemajuan sekali untuk inovasi, biar nggak pusing-pusing bikin tesis lagi gitu. Oke Bu, nah ini yang terakhir nih Bu, ada pesan untuk para guru, mahasiswa ataupun orang tua nih untuk sama-sama mendukung untuk pembelajaran matematika, baik itu di tingkat dasar, menengah, tinggi dan lainnya. Ya, sekiranya secara umum untuk belajar itu bukan menjadi tugas guru saja gitu ya. Semua mempunyai tanggung jawab untuk kemajuan siswa Indonesia tentu saja. Jadi peran orang tua juga besar gitu ya dalam mendidik putra putrinya, sehingga dampingi putra putri bapak ibu semua untuk belajar di rumah gitu ya. Jadi memang orang tua harus selalu memantau bagaimana perkembangan dari belajarnya putra putrinya gitu. Jadi memang perlu ada pemantauan dari orang tua. Di sekolah saya kira juga tidak bisa hanya mengandalkan dari guru-guru saja. Ya perlu ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua, dengan masyarakat juga Mbak Laras itu terkait dengan kemajuan siswa Indonesia. Siap Ibu. Udah terakhir banget nih berarti waktunya untuk promosi Bu, mungkin untuk magister pendidikan matematika yang baru ini, mungkin untuk mahasiswa S1 ini mungkin yang baru pingin fast track, yang bentar lagi bakalan ada pengumuman fast tracknya nih, ataupun untuk mahasiswa lulusan yang udah bekerja nih Bu, untuk masuk ke pendidikan magister pendidikan matematika. Terima kasih Mbak Laras. Jadi untuk saat ini untuk fast track masih masih kami rancang ya untuk konsepnya bagaimana. Kemudian untuk saat ini terkait dengan biaya kuliah gitu Nah, biaya kuliah kami masih ada potongan tahun yang kedua ini 30% bagi alumni dan bagi mahasiswa yang calon mahasiswa yang memang mengajar di Amal Usaha Muhammadiyah gitu. Ya, silakan kesempatan ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami juga merancang untuk mahasiswa magister pendidikan matematika bisa menyelesaikan studi 3 semester gitu. Kemudian banyak juga program-program yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek yang bisa diikuti oleh mahasiswa, seperti tadi contohnya untuk program hibah penelitian tesis magister yang bisa memang membantu penelitian tesis mahasiswa dan memang mengupayakan mahasiswa bisa selesai cepat waktu. Kemudian untuk secara umum juga di UMPWS juga sudah ada PPG pendidikan matematika. Jadi S1 ada bisa fast track nanti gitu ke S2, kemudian ada juga PPG juga ada gitu. Kalau harapan kami untuk tahun 2026 kami bisa mendapatkan akreditasi baik sekali sehingga bisa menyelenggarakan program terkait dengan kelanjutan PPG ke magister pendidikan matematika. Gitu. Jadi bisa diakui SKS-nya sehingga nanti untuk bisa menyelesaikan magister pendidikan matematika cukup dalam waktu 1 tahun apabila sudah lulus PPG gitu. Ini program-programnya sudah banyak banget yang akan dirancang, sudah insya Allah 2026 ya Bu ya. Tadi siap-siap nih mahasiswa ada diskon juga. Ini perlu digarisbawahi diskon ya. Boleh banget yang tertarik boleh langsung menghubungi kemana nih biasanya Bu? Langsung ke Prodi atau bagaimana? Bisa menghubungi Kaprodi gitu. Bisa juga melalui admin di PMB. Bisa langsung PMB langsung. Siap. Boleh banget langsung saja
langsung nih persiapan untuk yang lulusan S1 maupun alumni-alumni ya. Dan kali ini kita harus cukupkan karena udah waktunya nih kita berpisah, untuk ketemu lagi besok untuk di prodi lainnya. Dan terima kasih untuk hari ini Sama-sama, Ibu Mbak Uji. Laras. Hari ini benar-benar menyenangkan banget nih, pasti pembahasannya kayaknya masih banyak sebenarnya. Tapi kita lanjut kapan-kapan lagi. Iya, Bu. boleh, Siap. Oke, terima kasih untuk Real semuanya. Untuk hari ini kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.